Dunia terus bergerak. Roda ekonomi berputar tanpa henti. Perubahan terjadi begitu cepat. Lanskap bisnis global terus bertransformasi. Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi, munculnya pasar-pasar baru, dan inovasi yang mengubah cara kita berbisnis. Dan Indonesia harus jeli menangkap peluang. Sebagai negara dengan potensi besar, kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus aktif berpartisipasi, mengambil inisiatif, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kini, pasar Australia terbuka lebar, sebuah kesempatan emas yang tidak boleh kita lewatkan. Australia, dengan ekonominya yang stabil dan daya beli masyarakat yang tinggi, menawarkan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi produk-produk Indonesia. Bukan sekadar tetangga, tapi mitra strategis untuk produk halal. Hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Australia menjadi fondasi yang kokoh untuk kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, khususnya dalam sektor produk halal. Ini adalah momentum yang tepat untuk kemitraan dan meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. Pemerintah, lewat Kementerian Perdagangan, terus berupaya membuka jalan dan memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar Australia. Berbagai program dan kebijakan telah dirancang untuk memfasilitasi ekspor produk halal, termasuk pelatihan, pendampingan, dan promosi. Menargetkan Australia sebagai destinasi utama ekspor halal. Dengan populasi Muslim yang terus bertambah dan kesadaran masyarakat akan produk halal yang semakin meningkat, Australia menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk-produk halal Indonesia. Produk halal Indonesia diakui kualitas dan keunikannya, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, hingga produk fashion dan pariwisata. Keunggulan ini menjadi modal penting untuk bersaing di pasar global, termasuk Australia. Bukan hanya soal agama, tapi juga kualitas dan etika. Produk halal tidak hanya memenuhi persyaratan syariah, tetapi juga harus diproduksi dengan standar kualitas yang tinggi, proses yang higienis, dan praktik bisnis yang etis. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang semakin cerdas dan peduli terhadap apa yang mereka konsumsi. Pasar halal Australia menarik, dengan pertumbuhan yang pesat dan potensi yang belum sepenuhnya tergali. Ini adalah peluang besar bagi para pelaku usaha Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Bukan hanya karena komunitas Muslim yang tumbuh, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat Australia secara umum tentang manfaat dan kualitas produk halal. Produk halal kini menjadi pilihan yang populer di kalangan konsumen dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Tapi juga masyarakat umum yang makin peduli konsumsi sehat. Mereka mencari produk-produk yang aman, berkualitas, dan diproduksi secara bertanggung jawab. Produk halal, dengan standar yang ketat dan proses yang transparan, memenuhi semua kriteria tersebut. Ini peluang emas, kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan untuk diversifikasi ekspor dan mengangkat produk UMKM ke panggung global. Dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk dari negara lain dan meraih kesuksesan di pasar internasional. Targetnya, Indonesia jadi pusat produsen halal dunia. Sebuah visi besar yang membutuhkan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi dari semua pihak. Menembus Australia adalah ujian penting. Sebuah tantangan yang akan menguji kemampuan dan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global. Bukti produk kita bisa bersaing di standar internasional. Jika kita berhasil di Australia, kita akan semakin percaya diri untuk menaklukkan pasar-pasar lain di seluruh dunia. Setiap produk yang masuk supermarket di Sydney atau Melbourne, setiap merek Indonesia yang terpampang di rak-rak toko di Australia, jadi duta Indonesia. Mereka membawa nama baik bangsa dan memperkenalkan kekayaan budaya kita kepada dunia. Mari kita bedah strateginya, angka perdagangannya, kita telah lebih dalam bagaimana cara memaksimalkan potensi pasar Australia, dan seberapa besar peluang yang ada. Kita akan mengidentifikasi sektor-sektor yang paling menjanjikan dan memberikan panduan praktis bagi para pelaku usaha yang ingin memasuki pasar Australia. Ini kisah visi, kolaborasi, dan kerja keras menembus pasar global. Sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen, dedikasi, dan semangat pantang menyerah. Tantangan pasti ada, rintangan mungkin menghadang, tapi dengan strategi dan sinergi, pintu Australia makin terbuka. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat mengatasi setiap hambatan dan meraih kesuksesan di pasar Australia.
Inilah harapan baru bagi ekonomi nasional, sebuah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia dan pelaku usaha di seluruh Nusantara. Mari bersama-sama kita wujudkan mimpi Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia. Data bicara jujur, angka-angka ini adalah cerminan dari hubungan ekonomi yang dinamis antara Indonesia dan Australia. Mari kita telah lebih dalam apa yang sebenarnya tersirat di balik deretan angka ini. Total perdagangan area Australia pada tahun 2023 menunjukkan tren yang sangat positif, sebuah indikasi menggembirakan dari kemitraan yang semakin erat. Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga representasi dari peluang yang terus berkembang. IACPPA, atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, telah membuka keran perdagangan secara signifikan. Perjanjian ini menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara. IACPA mempermudah tarif, mengurangi hambatan birokrasi, dan secara keseluruhan memperkuat hubungan dagang antara Indonesia dan Australia. Ini adalah win-win solution bagi kedua belah pihak. Pada periode Januari hingga April 2024, perdagangan antara kedua negara berhasil mencapai angka 3,8 miliar dolar AS. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, menunjukkan betapa aktifnya aktivitas ekonomi di antara kedua negara. Dari total tersebut, ekspor Indonesia tercatat sebesar 1,2 miliar dolar. Angka ini mencerminkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar Australia. Namun, jika kita berbicara tentang potensi, kontribusi produk halal dari Indonesia masih memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan. Ini adalah ceruk pasar yang menjanjikan. Saat ini, makanan dan minuman olahan menjadi andalan ekspor halal kita ke Australia. Sektor ini telah menunjukkan performa yang baik dan menjadi tulang punggung perdagangan halal. Tapi potensi industri halal Indonesia sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Kita memiliki kekayaan produk dan layanan yang bisa diekspor. Misalnya, kosmetik halal, farmasi halal, dan tentu saja fashion muslim. Data menunjukkan bahwa ekspor produk halal terus tumbuh dari tahun ke tahun. Ini adalah sinyal positif bahwa pasar global semakin menerima produk-produk halal Indonesia. Pertumbuhan ini menandakan bahwa produk-produk kita mulai semakin diterima oleh konsumen di Australia. Kesadaran akan kualitas dan kehalalan produk Indonesia semakin meningkat. Potensi usaha mikro kecil dan UMKM halal di seluruh Indonesia sangat besar jika difasilitasi untuk melakukan ekspor. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita, dan mereka memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. Dengan dukungan yang tepat, nilai ekspor produk halal Indonesia bisa berlipat ganda dalam waktu singkat. Investasi di sektor ini akan memberikan keuntungan yang signifikan. Peningkatan ekspor ini akan memberikan dampak langsung yang positif bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus berbasis pada data yang akurat dan strategi yang terukur. Perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan. Sinergi antara regulator pemerintah, para pelaku usaha, dan UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor halal. IACPA sudah memberikan karpet merah bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar Australia. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Sekarang, tugas kita adalah mengisi karpet merah ini dengan produk-produk berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar internasional. Angka-angka perdagangan yang telah kita bahas ini adalah rapor kinerja yang harus terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan adalah kunci. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok produk halal global, dan ini bisa dimulai dari pasar Australia. Mari kita wujudkan visi ini bersama-sama. Memahami pasar adalah kunci utama kesuksesan dalam dunia bisnis. Riset pasar yang mendalam, analisis tren yang akurat, dan perencanaan strategi yang matang adalah fondasi yang tak tergantikan. Populasi Muslim Australia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kehadiran mereka semakin terasa dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Saat ini, jumlahnya telah melampaui 800.000 jiwa, sebuah angka yang mencerminkan potensi pasar yang sangat besar dan menjanjikan. Mereka bukan hanya sekadar angka, melainkan konsumen loyal yang memiliki preferensi khusus terhadap produk halal. Loyalitas ini menjadi aset berharga bagi para pelaku bisnis. Tapi, perlu diingat bahwa pasar halal di Australia jauh melampaui batas-batas komunitas Muslim.
Ini adalah pasar yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Semakin banyak konsumen non-Muslim yang secara aktif memilih dan mengonsumsi produk halal. Fenomena ini menunjukkan perubahan tren yang menarik. Alasan utama di balik pilihan ini adalah jaminan kebersihan, keamanan, dan etika yang melekat pada produk halal. Sertifikasi halal menjadi simbol kepercayaan bagi konsumen. Proses produksi halal seringkali dianggap sebagai standar kualitas tinggi dalam industri makanan dan minuman. Hal ini mencakup pemilihan bahan baku hingga proses pengemasan. Lebih dari itu, prinsip halal juga menjunjung tinggi perlakuan yang ramah dan etis terhadap hewan. Aspek ini semakin menarik bagi konsumen yang peduli terhadap kesejahteraan hewan. Kondisi ini membuka segmen pasar baru yang sangat potensial bagi para pelaku bisnis yang jeli melihat peluang. Inovasi dan adaptasi adalah kunci untuk memenangkan persaingan. Pendorong utama di balik tren ini adalah nilai-nilai dan gaya hidup yang semakin sadar akan pentingnya etika dan keberlanjutan, bukan hanya sekadar faktor agama semata. Oleh karena itu, strategi ekspor yang efektif harus membidik dua target pasar sekaligus untuk memaksimalkan potensi penjualan, yaitu komunitas Muslim yang sudah familiar dengan produk halal dan konsumen umum yang mencari produk berkualitas dengan jaminan etika. Narasi pemasaran yang digunakan harus inklusif dan mampu menjangkau kedua segmen pasar tersebut secara efektif. Penekanan utama harus diberikan pada kualitas produk, kebersihan proses produksi, dan keunikan yang membedakan produk Anda dari pesaing. Sebagai contoh, produk-produk makanan Indonesia seperti rendang kemasan memiliki potensi besar untuk diekspor ke pasar Australia. Rendang dengan cita rasa yang kaya dan kompleks, dapat diposisikan sebagai kuliner premium yang mewakili kekayaan budaya Indonesia. Dengan potensi pasar yang berlapis dan kompleks, pemahaman yang mendalam tentang karakteristik konsumen adalah kunci utama. Tugas kita adalah mengupas lapisan-lapisan tersebut dengan strategi yang tepat dan terukur, sehingga dapat meraih kesuksesan di pasar Australia. Tren konsumen Australia berubah. Produk halal kini masuk rak utama supermarket besar. Permintaan makanan siap saji dan beku halal meningkat, cocok untuk gaya hidup urban yang praktis. Produk Indonesia seperti rendang kemasan dan bumbu instan punya peluang besar. Tren lain, produk kecantikan halal diminati karena clean beauty dan etika. Kosmetik halal Indonesia bisa jadi alternatif alami dan aman. Snackification juga tren. Camilan halal Indonesia bisa jadi primadona baru. Keripik singkong balado atau kue lapis kemasan modern menawarkan pengalaman rasa unik. Sertifikasi halal dan keunikan rasa jadi nilai jual utama di pasar Australia. Peluang besar selalu diiringi tantangan. Sertifikasi dan standar Australia sangat ketat, produk harus lolos AQIS dan sertifikasi halal yang diakui. Skala produksi dan konsistensi kualitas jadi tantangan utama UMKM. Persaingan ketat, terutama dari Malaysia, Turki, dan produsen lokal. Produk Indonesia harus unggul di kualitas, kemasan, dan cerita. Logistik dan rantai pasok juga jadi hambatan, terutama untuk produk makanan. Biaya pengiriman dan penanganan harus efisien agar produk tetap prima. Mengatasi tantangan ini, kunci sukses ekspor ke Australia. Pemerintah tak bisa sendiri, kolaborasi jadi kunci. Kemendak berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar regulator. Kerjasama dengan Global Australia Halal Certification jadi terobosan penting. GAHC memudahkan sertifikasi halal Indonesia di Australia lebih cepat dan terjangkau. GAHC juga membantu kurasi dan penyesuaian produk agar sesuai selera dan regulasi Australia. Kolaborasi ini mencakup branding dan promosi KIKA, membantu produk Indonesia masuk jaringan retail Australia. Kemendak dan KAITSI membuka pintu dan membantu eksportir menjejak pasar Australia. Model kolaborasi ini bisa direplikasi ke pasar potensial lain. UMKM adalah tulang punggung ekonomi, tapi sering kesulitan ekspor. Pemerintah fasilitasi sertifikasi halal gratis, menghapus hambatan biaya. Program ini didampingi pendampingan komprehensif dari dokumen hingga audit produksi. Tujuannya, UMKM paham dan terapkan sistem jaminan halal SJH. Pelatihan intensif digelar, membekali UMKM dengan pengetahuan ekspor, pengemasan, dan negosiasi. Ada mentoring dari diaspora dan UMKM berpengalaman, membangun komunitas saling dukung. Sertifikasi gratis, pelatihan, dan mentoring jadi eskalator UMKM ke pasar ekspor. Pemerintah membangun ekosistem agar UMKM naik kelas ke panggung global. Di pasar global, kemasan dan label A adalah segalanya. Kemasan harus menarik, melindungi produk, dan ramah lingkungan.
Desain grafis disesuaikan selera Australia, minimalis dan elegan. Label wajib detail, akurat dan berbahasa Inggris, sesuai standar FSANZ. Logo halal harus jelas, jadi jaminan utama konsumen. Label juga media bercerita, narasi singkat tentang keunikan produk menambah nilai. Kombinasi kemasan memikat dan label informatif jadi kunci produk Indonesia menang di Australia. Strategi ekspor halal ke Australia adalah investasi masa depan ekonomi Indonesia. Ekonomi halal tumbuh, Indonesia punya modal besar jadi pemimpin. Sukses di Australia jadi batu loncatan ke pasar global. Setiap UMKM yang ekspor menginspirasi lainnya, ciptakan lapangan kerja dan perkuat devisa. Label Made in Indonesia jadi simbol kualitas. Kolaborasi semua pihak, pemerintah, pelaku usaha, diaspora, akademisi, dan masyarakat sangat penting. Ini gerakan bersama, orkestra ekonomi menuju masa depan cerah. Pintu pasar global terbuka, dimulai dari Australia. Mari dukung produk anak bangsa dan manfaatkan peluang ini. Dengan kerja keras dan sinergi, Indonesia siap merajut asa dan menuai devisa di panggung dunia.